clash ya dengan Bapak RT Lebak Bulus. Menurut saya ya yang jelas gini, saya tidak ingin menyudutkan siapapun gitu. Kalau menurut apa yang saya teliti dari berita yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya King Saiful Jamil ingin berkomentar ya, karena saya diminta oleh media untuk mengomentari dari sudut pandang saya sebagai orang yang dulu ya, pernah ada di hidupnya Mbak Dewi Persik ya, dengan kasus dia yang sekarang dia sedang ada clash ya dengan Bapak RT Lebak Bulus. Menurut saya ya yang jelas gini, saya tidak ingin menyudutkan siapapun gitu. Kalau menurut apa yang saya teliti dari berita yang beredar ya, karena saya itu ngikutin gitu, saya ngikutin, saya lihat di sini siapa sih sebenarnya yang keliru gitu ya. Yang keliru sebenarnya bukan yang salah, yang keliru terlebih dahulu gitu. Karena kita sebagai manusia hanya menduga-duga gitu kan, tidak boleh kita ungkapkan gitu. Berpendapat boleh, tapi sampaikanlah pendapat yang sopan tanpa melukai kedua belah pihak. Oh ya, untuk Bapak RT Lebak Bulus, salam kenal dari saya King Saiful Jamil. Saya mantan suami pertamanya Mbak Dewi Persik ya. Dewi Persik itu adalah istri pertama saya, dan istri kedua saya adalah Hajah almarhumah Virginia Anggraini yang sekarang sudah tiada, sudah meninggal dunia karena kecelakaan di Cipularang. Oke. Saya sudah melihat dari kemarin ya gambar-gambar, video-video yang ada di berbagai macam media sosial gitu. Saya sebenarnya sudah mengambil benang merahnya. Sebenarnya ini adalah sebuah keliruan, kesalahpahaman yang disampaikan oleh seseorang kepada Dewi Persik ya. Disampaikan ke Dewi Persik tapi salah. Ya, jadi Dewi Persik ini sebenarnya adalah korban. Korban apa? Korban penyampaian yang salah gitu. Karena saya tahu ya watak mantan istri saya yang pertama itu memang seperti itu. Ya, dia tuh gampang sekali percaya apa yang dia sampaikan, dia nggak teliti dulu ya. Jadi saya sudah sangat mengenali ya wataknya dari mantan istri saya yang pertama ini. Sebenarnya anak ini baik banget gitu, baik. Yang penting jangan sampai ada berita yang salah nyampe ke kuping dia, karena dia ini orangnya nggak mau cross check. Jadi apa yang ada orang nyampaikan ke dia, dia langsung nggak mikir panjang lagi, dia sampaikan. Ya, seperti ada dibilang katanya, mungkin ya ini, kok bisa ada gitu loh, sebutan Pak RT itu minta 100 juta, nah gitu kan. Nah ini yang nyampein siapa? Nah, diteliti dari situ aja sih sebenarnya gampang. Ini kan persoalannya kan Pak RT difitnah ya, katanya Pak RT minta uang 100 juta sama nggak mau terima kurbannya gitu kan. Itu sih sebenarnya permasalahan dua inti itu. Ya saya juga kalau jadi Pak RT nggak maulah difitnah seperti itu, karena memang tidak terbukti ya. Nah untungnya Pak RT ini baik loh, Pak RT Lebak Bulus ini baik. Beliau itu tidak memperkarakan. Sebenarnya bisa diperkarakan, itu udah kena sebenarnya. Saya kan biar bagaimanapun saya pernah belajar hukum ya di Universitas Bung Karno angkatan 2013 gitu. Ini bisa, cuman Pak RT masih bijaksana, masih baik, masih memberikan kesempatan. Ayo, kalau masih bisa kekeluargaan seperti itu. Jadi kalau yang saya persalahkan adalah ini yang menyampaikan ke kupingnya Dewi. Nah, salahnya di sini apa? Dewi langsung dia speak up di media sosial. Ya kan, rame. Saya pun sempat nonton. Saya yakin pasti semuanya tuh udah pada ngerekam bukti itu gitu.
Nah, karena di sini saya sayang sama Dewi Persik, saya juga hormat dengan Pak RT. Sudahilah kesalahpahaman ini. Ya kan? Gak ada salahnya kok kita, kalau misalkan kita memang adalah korban dari penyampaian yang tidak benar, kita sampaikan, oh Pak RT maaf. Ternyata aslinya seperti itu ya Pak RT ya. Soalnya saya disampaikan oleh si A, B ini katanya Pak RT minta duit 100 juta. Kan enak kayak begini. Ya, saya berbicara seperti ini karena saya juga nggak kepengen lah Dewi Persik ini jelek di mata publik. Sayang gitu loh, karir yang sudah dibangun bertahun-tahun hanya gara-gara ini. Sebenarnya berkaitan dengan surat Al-Hujurat ayat 6. Coba deh teman-teman semua dibuka. Surat Al-Hujurat ayat 6 ya, tentang apabila ada seseorang orang yang fasik ya kan, menyampaikan sebuah berita, itu sebaiknya dikaji dulu kebenarannya, diteliti dulu, jangan gampang dipercaya. Ini akhirnya kan rugi kita nih yang udah buru-buru panas, yang udah buru-buru kepanasan, udah buru-buru darah tinggi, temperamen, terus kita menyampaikan lewat media-media. Ini kan sayang, ya kan? Sayang Dewi nama besarnya, kan? Dengan gampang mudah percaya. Jangan. Mendingan nih anak buah yang model begini nih dievaluasi deh, Mbak Dewi. Dievaluasi, bahaya ini kalau kita memperkerjakan orang-orang seperti ini. Gitu. Ini sih saran saya dari saya pribadi, kakakmu ya. Mudah-mudahan Dewi nggak salah paham. Nggak ada salahnya orang itu mengakui sebuah keliruan, kesalahan. Itu nggak berdosa, justru itu bagus, keren. Jadi saran Bang Saipul Jamil ini adalah, ayo sama-sama duduk lagi. Duduk lagi, gak ada salahnya. Ya kan? Kita akui kekeliruan ini, maaf Pak RT, mohon maaf kesalahan dari pihak kami. Kalau saya, misalkan ada orang yang menyampaikan berita apapun ke kuping saya nggak langsung percaya. Saya teliti dulu, saya selidikin dulu, benar nggak omongan ini. Nah, terus akhirnya saya konfirmasi lagi ke yang berkaitan dengan apa yang disampaikan ke saya itu. Jadi nggak gampang percaya. Jadi ini sebenarnya jadi pembelajaran juga buat teman-teman, buat semuanya ya, buat penonton yang ada di rumah, buat para netizen gitu. Ini sebenarnya kalau mau dicermati, ini sebenarnya ada sebuah pesan. Bahwa itu saya bilang tadi, baca yang buat muslim, kalian baca Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Jadi apabila ada seseorang memberikan sebuah kabar berita, ya, kabar berita yang disampaikan kepada kita, jangan gampang percaya. Diteliti dulu, nanti akhirnya apa? Bisa menyebabkan kerugian di diri kita, kerugian di pihak dari luar sana gitu. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Mbak Dewi Persik. Saya nggak ada maksud apa-apa. Saya kepengen Anda itu makin sukses ya. Sudahi kesalahpahaman ini ya. Terus juga akui kekeliruan ini. Nggak rugi dan juga nggak salah gitu loh. Kita mengakui kesalahan kita. Wah, itu malah keren. Nanti kamu akan menjadi contoh. Contoh tuh Dewi Persik tuh waktu dulu dia keliru, dia mengakui kesalahan itu. Top. Justru kamu nanti akan diangkat lagi derajatnya oleh Allah. Pak RT juga akan diangkat lagi derajatnya oleh Allah. Gitu ya. Pokoknya kita sekarang akur-akur lah. Akur sama tetangga, ya kan? Kalau ada salah paham, diselesaikan secara baik-baik, dengan kepala dingin, nggak usah teriak-teriak dengan nada tinggi, jangan. Itu nanti rugi kita. Apalagi Dewi Persik ini artis besar. Ya, siapa yang nggak kenal Dewi Persik? Masya Allah. Untuk mencapai populer seperti Dewi Persik ini nggak gampang, butuh bertahun-tahun. Ingat nggak Mbak Dewi waktu zaman kita dulu merangkak jadi artis, ya kan? Kita diiriin sama artis ini,
Mbak Dewi juga sempat mau dijegal, ya kan? Saya juga tahu sejarahnya. Mbak Dewi nggak boleh tampil di segmen ini sama produser ini, gitu kan? Gitu. Cuman kan kita ikhlas aja gitu, karena nggak ada bukti semuanya dan tidak benar. Udahlah ikhlas aja gitu kan. Akhirnya Mbak Dewi, wah, jadi artis dangdut yang bersinar. Semoga di tahun ini Mbak Dewi itu jadi makin sukses. Ditambah lagi sabarnya, ya. Ayo udah Mbak Dewi datangi Pak RT, minta maaf. Karena masa mau ditemenin sama King Saipul Jamil juga boleh. Ayo Bang Ipul temenin gitu, biar selesai. Takutnya nih yang Bang Ipul takutnya ada orang rese, ya. Takutnya ada orang rese bikin laporan. Ya, Mbak Dewi dilaporkan atas pencemaran nama baik. Ya, udah disudahilah gitu. Ini sih saran dari abang mula. Mudah-mudahan kamu mau menerima ya. Gitu. Sayang. Harusnya kamu bisa cari duit yang lebih banyak lagi ya kan? Ya enggak bisa bisa berkarya lagi terus tiba-tiba terhenti gara-gara ada yang ngelaporin. Ya, mumpung belum ada yang ngelaporin, bikin perdamaian. Sekali lagi, manusia adalah tempatnya salah, dosa dan lupa. Gitu. Jadi itu aja tanggapan dari saya, teman-teman media. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak melukai hatinya Mbak Dewi Persik atau tidak melukai siapapun. Saya mohon maaf, itu hanya pendapat saya. Mudah-mudahan pendapat saya salah. Ya, terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bang Ipul, terima kasih banyak.